dan selamat berbakti kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Kiranya kebaktian hari ini dapat membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Dan bila di antara saudara ada yang berkerinduan menjadi anggota jemaat GKP Sadar serta menghendaki pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi majelis jemaat selesai kebaktian. Bapak Ibu, kita mantulah warta jemaat Minggu tanggal 23 Agustus atau hari ini kita dirayani oleh Bapak Pendeta Andres Suwana SSB. Kantoria Marisa Setapi dan Gloria Setapi. Organis Bapak Kiri Komase dan fokus Saudari Manangua. Adapun Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alex F. Banua dari pukul 6 dan pukul 9 pagi. Jadwal katekisasi Bapak Ibu lihat dalam warta jemaat dan kebaktian rumah tangga bisa dilihat dalam warta jemaat. Bidang kesan dan kesaksian demikian juga Bapak Ibu dapat membaca di warta jemaat. Pemberkatan pernikahan direncanakan akan melaksanakan kebaktian pemberkatan pernikahan terhadap Saudara Mario Stefan, putra dari Bapak Yopi Iliai dan Ibu Lisbeth Juliani almarhum pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 pukul 10.00 WIB di GKP Sadar. Mohon dukungan doa dari segenap anggota jemaat agar rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dan majelis jemaat mengundang kehadiran calon mempelai dan orang tua wali untuk hadir dapat dalam mempersiapkan dengan majelis jemaat yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2020 pukul 18.30 WIB. Mohon untuk hadir tepat pada waktunya. Rencana sakramen baptisan kudus anak direncanakan akan dilakukan pelayanan sakramen baptisan kudus anak pada akhir bulan September tahun 2020. Bagi Bapak Ibu yang akan membaptiskan putra-putrinya, dapat segera menghubungi majelis jemaat untuk mengambil dan mengisi formulir yang disediakan. Formulir yang telah diisi dapat dikembalikan kepada majelis jemaat paling lama hari Kamis 10 September tahun 2020 pukul 17.00. Demikian untuk diketahui oleh segenap anggota jemaat. Paduan dalam mengikuti kebaktian Minggu di GKP Jemaat Sadar di era Telang Baru, Bapak Ibu dapat melihat di warta jemaat. Pendaftaran penerimaan dukungan kasih pendidikan. Majelis jemaat melalui Komisi Diakonia membuka pendaftaran dukungan kasih pendidikan bagi anak-anak anggota jemaat. Karena itu, bagi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan anak-anaknya untuk dapat menerima dukungan kasih pendidikan, dapat menghubungi Komisi Diakonia. Demikian untuk diketahui oleh anggota jemaat. Bidang dana dan sarana. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan keputusan rapat majelis jemaat pada hari Kamis 20 Agustus tahun 2020 serta dalam rangka melakukan pembaharuan sarana pelayanan dalam peribadatan gereja khususnya keyboard, maka majelis jemaat berencana akan melakukan perbaikan keyboard dan pembelian keyboard baru
Anggaran untuk perbaikan dan pengadaan sarana pelayanan tersebut diperkirakan 20 juta rupiah. Untuk pengadaan sarana tersebut, Majelis Jemaat menghimpun persembahan khusus melalui kotak putih. Penghimpunan persembahan khusus dilakukan mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan 27 September tahun 2020. Demikian untuk dapat diketahui oleh segenap anggota jemaat. Demikianlah warta jemaat kita di pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam persiapan saya ulang kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan PKJ nomor 2. dengan penuh keyakinan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Kini dengarkanlah Bapak Ibu dan saudara-saudara firman Tuhan yang membimbing kebaktian kita. Roma pasal 10 ayat yang ke-10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pekan keempat bulan Agustus ini, kami dapat kembali bersama-sama menaikkan bakti. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu dinyatakan kepada kami. Dan ketika kami bersama-sama menaikkan bakti dengan orang-orang yang kami kasihi, kami hanya kiranya berharap bahwa Tuhan yang menuntun dan memberkati seluruh proses yang berjalan ini, baik dari awal hingga akhir. Kiranya kasih Tuhanlah yang menuntun arak-arakan kami. Tuhan, ketika kami bersama-sama menaikkan bakti, maka kami mengingat perjalanan kami dari rumah masing-masing. Jika ada tutur kata kami terhadap anggota keluarga kami yang tidak menyenangkan, terhadap saudara-saudara kami yang kami jumpai di perjalanan, ataupun terhadap saudara-saudara yang kami jumpai di rumahmu ini Tuhan, ada pikiran kami, ada tutur kata, sikap dan tindakan kami yang tidak selaras dengan kehendak-Mu, maka kami memohon kepadamu, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Berkenanlah Engkau kiranya untuk terus membaharui kami, sehingga kami semakin dilayakkan melanjutkan arak-arakan ini sampai kami mengakhirinya. Tuhan, inilah syukur kami dan pengakuan kami di tengah segala kelemahan dan keterbatasan diri. Maka kami datang berserah dan berlutut di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ini dengarkanlah firman Tuhan yang disampaikan sebagai berita anugerah pengampunan kepada kita. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Karena itu, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, dan pengampunan dosa disediakan oleh Allah di dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita satukan hati. Kita akan kembali memohon pertolongan Roh Kudus sebelum bersama-sama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Pengampunan yang Engkau berikan sungguh telah memulihkan kami, ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami telah Engkau pulihkan, maka kami dapat terus hidup seturut dan sesuai dengan kehendak. Terlebih ketika kembali kami akan dituntun dan diajar, bahkan dinasihati oleh kebenaran firman, maka biarlah ya Tuhan kami sungguh-sungguh dapat mengikutinya dengan baik. Kami sungguh-sungguh dapat menghidupinya dengan benar, agar dengan demikian apa yang kami nyatakan kepada Tuhan itu jugalah yang kemudian dapat kami nyatakan kepada sesama. Tuhan, kami datang dengan kesiapan hati dan diri serta pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Oleh karena itu kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya benar-benar kami dapat dengan sukacita menerima pengajaran dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami yakini sebagai firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Injil Yesus Kristus menurut Matius dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Alkitab saya tertulis di halaman 28, Bapak Ibu dan Saudara. Jika Bapak Ibu sudah menemukan bagian itu, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, Pengakuan Petrus. Sabda Allah disampaikan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang itu aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikian Bapak Ibu Saudara firman yang kita dengar saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, tanpa terasa hari ini kita bersama-sama mengingat karya dan pekerjaan Tuhan yang terjadi bagi kehidupan persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Tidak ada perayaannya, tidak ada acara perlombaan
Jika kita mengingat 20 Agustus 1981, bagaimana jemaat Tuhan di Sadang ini menjadi jemaat yang mandiri dan kini berusia 39 tahun, itu semua harus kita akui berkat dan tak lepas dari peran para pendahulu kita. Mereka yang dulu berani memantri komitmen untuk menjadi gereja yang mandiri. Para pendahulu kita yang berani dulu mendirikan panji dedikasi untuk mempertahankan persekutuan ini. Jadi persekutuan yang tetap bisa hadir, menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kita bersyukur ketika para pendahulu kita dulu berani mengambil sikap untuk turun dari gendongan dan belajar berjalan menata masa depan. Semua berkat keberanian orang tua kita untuk mengaku bahwa kita semua adalah satu untuk mewujudkan sebuah persekutuan yang utuh dan berkenan di hadapan. Keberanian untuk mengakui diri sebagai orang yang atau sebagai persekutuan yang harus melanjutkan karya pelayanan ini. Maka pengakuan itu tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi sebuah modal dasar yang cukup kuat untuk kemudian generasi berikutnya melanjutkan dan mempertahankan bagaimana persekutuan itu dijalani dan dibangun seturut dengan kehendak Tuhan. Pagi hari ini kita juga melihat Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebelum Yesus melanjutkan perjalanan menuju ke Yerusalem, tempat di mana karya agung Allah nyata, tempat di mana titik akhir sebuah perjalanan karya keselamatan itu diwujudkan di Bukit Golgota di atas salib. Maka Yesus pun juga mengharapkan, menantikan sebuah pengakuan otentik secara personal dari murid-muridnya. Sebuah pengakuan yang harus diwujudkan oleh murid-muridnya. Bukan hanya ketika murid-murid berjalan hanya berdua, bertiga, bahkan 13 orang dengan Yesus. Bagaimana kemudian murid-murid secara personal berani menyatakan dan mengakui siapa Yesus di depan banyak orang secara pribadi. Dan peristiwa itu Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa Yesus memeriksa keberadaan murid-murid untuk menyatakan pengakuannya terjadi di daerah yang bernama Kaisarea Filipi. Menurut Bill Crowder, saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada latar belakang kenapa dilakukan di Kaisarea Filipi. Kenapa tidak nanti saja di Yerusalem? Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kata Kaisarea Filipi yang menjadi nama daerah, yang menjadi nama tempat di mana Yesus memeriksa nurani murid-murid, memeriksa pengakuan murid-murid, diambil dari nama orang dan nama jabatan. Filipi diambil dari nama Raja Filipus II. Dipakailah kata Filipi menjadi nama Kaisarea Filipi. Dan Raja Filipus II, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, sedang membangun kuil, sedang membangun tempat penyembahan kepada dewa-dewi untuk menghormati karya kaisar. Dan kata kaisar ini dipakai untuk menuliskan kata Kaisaria, sehingga jadilah kata Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi adalah tempat di mana para prajurit Romawi diberikan suasana baru setelah peperangan. Di Kaisarea Filipi ada tempat yang nyaman, ada tempat yang sejuk yang diberikan kepada prajurit untuk refresh setelah mereka berperang. Setelah mereka melakukan peperangan, maka mereka diberikan tempat, diberikan waktu di Kaisarea Filipi untuk tinggal sejenak. Sadar atau tidak Bapak Ibu dan Saudara, ketika Kaisarea Filipi tempat yang nyaman, di situ dibangun kuil-kuil penyembahan dewa Romawi, maka menjadi tantangan tersendiri bagi para murid, menjadi tantangan tersendiri bagi orang banyak ketika mereka hadir di Kaisarea Filipi. Bisa jadi lingkungan tempat mereka ada dan tempat mereka tinggal akan menjadi pendorong kuat atau penarik yang kuat untuk mengembalikan mereka pada keyakinan sebelumnya. Bisa jadi Kaisarea Filipi dengan tempat penyembahan dewa-dewi yang cukup banyak dan besar menjadi magnet yang akan membawa murid-murid dan orang banyak yang tadinya sudah percaya dan mengenal Yesus untuk kemudian meninggalkan Yesus.
Inilah alasan yang jelas mengapa di Kaisarea Filipi Yesus memeriksa pengakuan murid-murid dan pengakuan orang banyak untuk menegaskan kembali, untuk memantri ulang pengakuan mereka secara benar dan tepat. Karena ketika pengakuan itu terbangun secara benar dan tepat, maka dengan pengakuan yang benar itu seluruh aspek kehidupan mereka akan berjalan seturut dan sesuai dengan pengakuan mereka sendiri. Dan sebelum sampai pada murid-murid, Bapak Ibu Saudara, Yesus memulai dengan apa yang murid-murid dengar dari orang banyak tentang siapa dirinya. Yaitu Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Artinya Bapak Ibu dan Saudara, Yesus mau mengajak murid-murid membuka telinga mereka. Orang banyak yang selama ini mengikuti Yesus, yang selama ini mendengarkan Yesus, yang selama ini menerima pengajaran, bahkan menerima karya mujizat itu. Dalam kacamata orang banyak, dalam sudut pandang orang Yahudi, siapa Yesus? Maka tersebutlah beberapa nama, Bapak Ibu dan Saudara. Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, dan salah seorang dari para nabi. Cukup buat Yesus, Bapak Ibu Saudara, untuk memberikan sebuah kesimpulan bahwa ternyata orang banyak tidak lebih dan tidak kurang melihat Yesus, memandang Yesus. Tidak ubahnya para nabi biasa, tidak bedanya dengan orang lain. Jadi mereka hanya melihat Yesus sebagai nabi, tidak lebih dan tidak kurang. Tapi belum cukup, Bapak Ibu dan Saudara, pemeriksaan Yesus berhenti di situ. Kata Yesus mencoba memeriksa pemahaman murid-murid. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu dan Saudara. Menurut Bapak Ibu dan Saudara, siapa Yesus? Siapa menurut Bapak Ibu dan Saudara? Dua orang. Jangan ada Bapak Pendeta. Tenang saja. Siapa menurut Bapak? Siapa Yesus menurut Bapak? Belum punya jawaban sampai. Fani kan? Menurut Fani siapa Yesus? Fani kan? Siapa Yesus Bapak? Kedengaran Pak, buka sedikit masalahnya. Supaya saya bisa dengar. Juru selamat. Baik, ketika kita mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, Bapak Ibu dan Saudara, maka pengakuan itu akan menjadi modal kita untuk menghayati dan memahami Yesus dalam perjalanan hidup kita. Dan ketika kita punya modal yang kuat bahwa Yesus adalah juru selamat, maka berarti setiap rangkaian kehidupan yang kita jalani dan kita tempuh harus tetap menjadikan Yesus sebagai pusat keberimanan kita, yang adalah juru selamat itu sendiri. Dan ketika Petrus berkata, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, sebuah kredo, sebuah pengakuan. Kredo dalam bahasa Latin, pengakuan dalam bahasa Indonesia, nyata dari Petrus. Pengakuan ini, Bapak Ibu dan Saudara, lahir dari pengenalan tentang siapa Yesus. Pengakuan ini lahir, Bapak Ibu dan Saudara, tidak dibuat-buat dan tidak ikut-ikutan. Kita tahu Petrus salah seorang murid yang begitu spontan. Jika ditanya tentang A, dia akan jawab dengan spontanitas. Dia tanpa ikut-ikutan, tanpa dibuat-buat, tanpa kata orang, dia katakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah. Pasti Bapak Ibu dan Saudara berangkat dari pengenalan. Mengapa Petrus bisa berkata bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah? Berangkat dari perjumpaan intensif yang terjadi dan dilakukan di sepanjang perjalanan hidupnya dalam kebersamaan, baik dengan Yesus maupun dengan murid-murid. Maka tentu juga sama, pengenalan Bapak Ibu tentang Yesus akan melahirkan pengakuan Bapak Ibu tentang siapa Dia. Tapi pengenalan Bapak Ibu tentang Yesus yang melahirkan pengakuan itu tidak berhenti sampai di situ. Tidak boleh berhenti hanya sampai pada saya tahu, saya kenal bahwa Yesus adalah juru selamat saya. Saya tahu bahwa Yesus adalah penolong hidup saya. Mari kita telisik Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita berani mengaku
sebagai juru selamat, sebagai penolong hidup saya. Mari kita tulis, ketika Bapak Ibu dan saudara-saudara berada dalam kesulitan dan sudah menemukan jalan buntu, siapakah yang Bapak Ibu cari sebagai tempat pertolongan Bapak Ibu? Jangan-jangan Bapak Ibu dan saudara-saudara kita seperti istrinya Ayub. Tahu istrinya Ayub, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Ketika senang, ketika bahagia, dia puji Tuhan, dia puji Allah ya. Mulutnya mengungkapkan puji-pujian tentang Allah dengan sukacita oleh karena ada kebahagiaan, oleh karena ada kenyamanan, oleh karena ada kemewahan yang didapatkan dan diperoleh Ayub sepanjang hidup. Tapi lihat ketika Ayub susah dan menderita, Bapak Ibu dan saudara. Ketika Ayub sakit, borokan Bapak Ibu dan saudara. Apa yang dia katakan kepada Ayub? Kutukilah aku dan matilah. Jangan-jangan kita seperti itu Bapak Ibu saudara. Senang kita katakan puji Tuhan, haleluya. Tapi ketika kita susah, di mana Tuhan? Mana Tuhan? Dan seterusnya. Jangan-jangan pengakuan kita hanya lip service, pengakuan yang terucap di bibir tapi dalam praktek hidup kita itu tidak menjadi bagian yang terwujud secara konkret, Bapak Ibu dan saudara. Hari ini kita diingatkan kembali tindakan kita, Bapak Ibu dan saudara, tindakan yang benar, tindakan yang tulus berangkat dari pengakuan yang benar tentang siapa Yesus dalam perjalanan hidup kita. Orang tua kita berani mematuhi sejarah 39 tahun yang lalu karena mereka punya pengakuan Kristus akan menolong mereka, menyertai mereka, membantu mereka membangun jemaat ini. Dan keterpatrian itulah yang kemudian diwujudkan dengan benar oleh orang tua kita. Saya ingat cerita saudara-saudara saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Bu Jeffrey, Bu Ferry, Bu Petu misalnya. Orang tua kita dulu itu, betul tidak Bu kalau salah? Orang tua kita dulu itu kalau anak-anak pergi kebaktian dan di ruang kebaktian itu berisi suruh pulang. Artinya orang tua kita mau mematri sebuah pemahaman, datang ke hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu dengan khusyuk, dengan hikmat, menunjukkan bahwa pengakuan kita itu benar-benar mau beribadah, bukan mau main-main. Bahkan saya dengar dari bangku majelis jemaat bisa disuruh pulang. Pak Pendeta berhenti, Bapak, Anda keluar. Bisa begitu ya? Karena orang tua kita ingin memperlihatkan sebuah pengakuan itu bukan sekedar ucapan bibir, tapi sebuah pengakuan itu harus ditunjukkan dan diperlihatkan dalam sebuah praktek hidup yang nyata. Dan hari ini saudara-saudara, Bapak Ibu akan menjadi saksi. Saudara saya Rizky Suroso akan menyatakan pengakuan imannya sebagai seorang yang percaya kepada Yesus untuk meninggalkan keyakinan sebelumnya. Maka saya mau mengingatkan Rizky, pengakuan Rizky bukan hanya di gereja, tapi pengakuan Rizky akan menjadi sebuah pengakuan yang berjalan seumur hidup. Bukan hanya hari ini 23 Agustus 2020, tapi 23 Agustus 2020 sampai kematian menjemput Rizky. Harus menjadi sebuah pengakuan yang terpatri dengan jelas. Saya mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat saya seumur hidup saya. Dan Yesus berkata, Bapak Ibu saudara, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Tapi apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Hati-hati, pengakuan hari ini itu punya dampak untuk masa depan kekal kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan masa depan kekal kita di hadapan Tuhan, maka pengakuan kita harus betul-betul dinyatakan dalam seluruh aspek hidup kita sampai kematian menjemput. Dan orang yang menyatakan pengakuan kepada Kristus, dia harus wujudkan pengakuannya itu dalam hidup keseharian. Betapapun hidup ini susah, betapapun hidup ini tidak mudah, betapapun hidup ini tidak gampang, jangan mengikuti istrinya Ayub yang kalau senang berkata puji Tuhan, haleluya, terima kasih Allah untuk segala kelimpahan yang diberikan, tapi begitu susah kutuki Allahmu, kutuki Tuhanmu dan mati. Saya kira tidak begitu Bapak Ibu dan saudara.
39 tahun perjalanan orang tua kita memateri sejarah untuk sebuah persekutuan. Pasti bukan perjalanan yang mudah. Pasti bukan perjalanan yang gampang mereka berani memateri itu. Perjalanan yang tertatih-tatih, perjalanan yang terseok-seok, tetapi pengakuan mereka untuk berani turun dari genggaman demi sebuah kemandirian dan masa depan pelayanan betul-betul diwujudkan dengan baik. Saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang mewarisi patrian sejarah itu. Mari kita hayati patrian sejarah orang tua kita yang berani menancapkan tonggak pendirian keyakinan dan komitmennya kepada Kristus untuk membangun persekutuan ini di dalam Allah, di dalam Kristus sampai Maranatha. Demikian pula dengan kita. Ketika kita menyatakan pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan saya dan juru selamat saya sepanjang hidup saya, maka sepanjang hidup itu menjadi bagian yang harus kita jadikan sebagai tempat kita untuk membangun sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Salomo berkata dalam kesaksian kitabnya Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan baptisan dewasa dan kita akan awali dengan kita bersama-sama memuji Tuhan. Kidung Jemaat 309. Dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, menyatakan
Tuhan menyucikan kita dari segala dosa, dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati kita dan mengaruniakan hidup yang baru karena persekutuan dengan Kristus dari hari ke hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, setelah melaksanakan pembinaan melalui katekisasi dan mengadakan percakapan dengan calon baptis dewasa, maka majelis jemaat menyatakan bahwa saudara Rizky Suroso diperkenankan untuk menerima pelayanan sakramen baptisan. Dan oleh karena itu, kepada saudara Rizky Suroso yang akan menerima pelayanan baptisan, dipersilakan berdiri untuk kemudian menyatakan pengakuan iman rasuli secara pribadi. Silakan. Saya percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pak Baik, Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Selanjutnya, kepada saudara Rizky Suroso yang akan menerima pelayanan sakramen baptisan dewasa, silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara menerima panggilan Allah di dalam Kristus untuk dengan karunia-Nya melawan dosa dan iblis, serta mengikuti juru selamatmu dalam seluruh kehidupanmu, serta mengakui Dia di hadapan manusia dan bertekun bekerja dalam kerajaan-Nya? Yang kedua, apakah saudara dalam persekutuan gereja Kristen Pasunda bersedia mengambil bagian dalam tugas pelayanan firman dan sakramen, bertekun di dalam doa dan dalam membaca Alkitab, serta turut membantu pekerjaan jemaat Kristus di sini menurut daya dan kekuatan saudara? Apakah jawab saudara Rizky Suroso? Saya bersedia dan berjanji. Kiranya Tuhan menolong saudara. Ini kami panggilkan Rizky Suroso pada depan. Rizky Suroso, aku baptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Karena memohonkan berkat untuk saudara kita Rizky, baru setelah itu kita akan menuju Tuhan di Jumat 3 Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam kemuliaan-Nya yang kekal dan yang telah mempertaruhkan saudara dalam persekutuan dengan Kristus dan umat, kiranya menolong dan memberkati saudara sekalian, khususnya saudara Rizky Suroso dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara Rizky Suroso, berdasarkan pengakuan iman dan baptisan yang telah saudara terima hari ini, kami nyatakan bahwa saudara disahkan menjadi anggota gereja yang kudus dan am, serta saudara berhak untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, ini kami serahkan saudara kami Rizky Suroso ke dalam kasih saudara-saudara sebagai anggota yang menjadi satu dengan kita di dalam Tuhan. Terimalah dan sambutlah dia dengan penuh cinta kasih seperti anggota persekutuan yang sama di dalam Kristus. Sebab Yesus sendiri berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Terimalah itu. Silakan baik tempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimohon berdiri dan kita sama-sama mengucapkan memperkenalkan sulit kita dan gereja dan segala akal dan kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kami dipersilakan dulu kembali. Persembahan yang telah kita kumpulkan di awal kebaktian dilandasi oleh firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bahwa persembahkan dan masuklah menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan dengan menjaskan kekudusan. Diberikan kesempatan kepada saudara kita Rizky untuk menerima baptisan dewasa ini untuk memberikan persembahan pada tempat yang tadi disatukan dengan. Maka puji Tuhan dari Kejadian nomor 141 sedikit bawah Tuhan yang bersatu. Bapak Ibu berdiri, kita berdoa untuk persembahan yang ada di dalam kita. Bukan dengan parang yang fana, tapi dengan darah Kristus yang telah tertumpah di kayu salib menebus dosa umat manusia. Itulah yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Maka kami bersyukur dan berterima kasih atas kebesaran dan kuasa kasih Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami.
sepanjang hidup ini, sehingga kami boleh menikmati hidup ini dengan baik dan benar. Kami bersyukur karena usia gereja kami yang ke-39 tahun yang lampau. Di tempat ini, para orang tua kami dengan sungguh hati memberitakan kebenaran Injil, sehingga semuanya boleh kami rasakan di minggu pagi ini. Begitu juga kami sebagai anak-anak dididik, berterima kasih karena usia bangsa kami yang 75 tahun berkat perjuangan bangsa dan negara kami menjadi dengan darah dan air mata. Maka kami boleh melihat kemuliaan Allah di tengah kehidupan kami. Lebih-lebih saudara kami di sini di minggu pagi ini menanggalkan baju yang lama dan memakai baju yang baru dengan mengaku Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka diwujudkan dalam satu bentuk persembahan. Di surga merupakan tangan yang berlumuran darah, jamaah dan berganti persembahan yang kami kumpulkan ini, sehingga boleh terpakai dengan baik dan benar di tengah-tengah jemaat kami. Dan kami percaya kuasa kebenaran dan kasih tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami, akan mengalir seperti air sungai yang tenang dan tidak pernah berhenti. Dan kami percaya terbukti dalam kehidupan kami. Ini doa persembahan kami ya Tuhan. Nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami dipersilakan untuk mengatur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita naikkan doa sama. Mari Tuhan, terima kasih kami naikkan kepada-Mu. Ketika hari ini kami dapat belajar bersama-sama dari seorang Simon Petrus yang menyatakan pengakuannya, yang menyatakan kredonya tanpa dibuat-buat dan tanpa ikut-ikutan. Tapi kredo itu lahir dari pengenalan akan Engkau yang intensif sepanjang hidup dan karya pelayanannya. Kami pun mewarisi itu semua. Ketika para leluhur kami memati dalam sejarah perjalanan persekutuan umatmu di sini untuk menyatakan pengakuan turun dari gendongan, melanjutkan karya pelayanan memberitakan Injil Tuhan dengan sungguh dan sukacita. Biarlah itu juga menjadi pengakuan yang terus terpelihara dalam diri kami lewat setiap karya dan perbuatan kami. Terlebih ketika kami mengaku Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Ajar kami ya Tuhan untuk berpegang teguh pada pengakuan itu. Ketika kami mengikat pengakuan itu selama kami hidup di dunia, maka pengakuan itu juga yang akan membuat kami tetap terikat dalam kerajaan kekal di sorga. Kami diingatkan kembali dan dinasihatkan kembali oleh firman-Mu. Pengakuan kami bukan pengakuan hanya di depan manusia, tetapi pengakuan kami adalah pengakuan yang berdampak kekal dalam kehidupan kelak bersama dengan Engkau. Oleh karena itu tuntun kami Tuhan. Ketika kami telah mengaku dengan benar, maka biarlah tindakan kami, segala perbuatan dan melaku kami tetap benar di hadapan Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah berada dalam keadaan sakit, khususnya yang tengah berada dalam perawatan, untuk menjalani proses perawatan lebih lanjut. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu Alsel Kuat Kelubulan yang sejak kemarin harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Santosa Bandung, untuk kemudian mempersiapkan diri memasuki kemoterapi. Ya Tuhan, kami berdoa, kuatkan Ibu Elsie agar ia dapat menjalani proses pemulihan itu dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Berkati anak-anak Valen dan Lia, supaya ia dapat mendampingi Mama terkasih juga dengan sungguh-sungguh dalam keyakinan bahwa tangan Tuhan akan terus bekerja. Bagi mereka yang juga terus berusaha mengembalikan kesehatannya, Ibu Seli Situmorang, Bapak Yasfal Stima, Bapak Jeffrey Edward Likumahuat, Ibu Enda Mustafa, Bapak Andri Bernateker, anak kami Febriani Putri Pratama Korin, juga Ibu Eti Robertina Tahira Aspas. Berkatilah proses pemulihan yang dijalani Tuhan.
Randi, Ibu Salat Rala Hasper, Ibu Ratu, Bapak Ibu Somyana, Ibu Lenora Wakula, Ibu Yuliana Semopet, Ibu Yosina Saintrapi. Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik menyertai orang tua kami, memelihara mereka, menjaga dan menguatkan mereka. Berdoa kami bagi Bapak Jeremia Puri yang hari ini bertambah usia. Tuhan berkati anak kami, berkati saudara kami, supaya Alfa juga dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, jadi anak yang pada akhirnya mewujudkan panggilan hidupnya turut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga rencana pernikahan Maria Stephen dan Siska Apriliani, biar semua boleh berjalan dan berlangsung dengan lancar. Berkati rencana pelaksanaan baptisan anak di akhir September nanti, agar itu pun juga dapat berlangsung dan berjalan dengan baik. Berkati para peserta katekisasi, baik kelas khusus maupun kelas reguler, yang terap terus dengan tekun dan setia mereka belajar mengenal Tuhan, biar kelak pengalaman itu melahirkan pengakuan yang benar dalam hidup mereka dan dalam setiap perlakuan mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi setiap rencana pelayanan yang kami hendak wujudkan. Tuhan sertai dan mampukan kami untuk dapat terus berkarya melayani seturut dengan kehendak-Mu. Tak terkecuali kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, di tengah berbagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19, kami hanya memohon berkatilah para pemimpin kami dan seluruh elemen bangsa yang berupaya untuk mewujudkan hal itu cepat terlaksana dan terwujud. Kami kembali dapat bergerak dengan leluasa, menjalankan aktivitas kami juga dengan leluasa, termasuk menaikkan bakti kepada Tuhan juga tanpa harus dengan hambatan dan lain sebagainya. Kami hanya memohon kuasa dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi saudara kami, bagi rekan kami, harapan Singa yang telah menyelesaikan pendidikannya. Dan biarlah ya Tuhan, ketika sore nanti dia akan kembali ke Makassar, ke tengah-tengah istri, tengah-tengah keluarga bersama dengan istri dan anak-anak, perjalanan yang Tuhan sertai dan berkati hingga saudara kami boleh sampai kembali di Makassar dengan selamat, dengan tanpa kekurangan apapun. Kasih-Mu dan penyertaan-Mu sungguh indah baginya, dan biarlah keindahan itu boleh yang wujudkan juga dalam karya pelayanan dimanapun kelak ia berada dan Tuhan tempatkan. Kami menyerahkan pekerjaan kami, kehidupan kami, usaha kami dan anak-anak kami yang harus melakukan pendidikan dengan jarak jauh. Kami hanya berdoa, berkatilah Tuhan supaya semua dapat berjalan seturut kehendak Tuhan. Sesaat lagi jika kami akan kembali ke rumah masing-masing, kami hanya memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan agar kiranya kami dihantar untuk sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Ini doa kami ya Bapa, kami mau serahkan dan kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan